Shalom Bapak Ibu Saudara yang mencintai Tuhan, bahkan dicintai Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya. Saat ini saya berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, di mana saya memberikan tema tentang punya iman. Kita belajar bagaimana kita melihat orang yang punya iman seperti dalam Bible. Yuk kita sama-sama buka dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Di sini menceritakan di mana Yesus menyembuhkan dua orang buta. Di sini saya memberikan tema punya iman. Kenapa saya memberikan tema punya iman? Karena orang buta ini secara kasat mata dia buta. Tetapi kalau kita membaca satu kebenaran firman Tuhan ini, di mana ketika orang buta ini hanya mendengar nama Yesus, tetapi orang buta ini percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, sampai-sampai bagaimana orang buta ini mendapatkan Yesus. Jadi yang poin pertama saya memberikan poin tidak putus asa. Orang buta ini adalah orang yang punya iman yang tidak putus asa. Sekalipun di ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Dua orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar bahwa Yesus sedang lewat, mereka berteriak sambil berkata, "Ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ini ungkapan hati seorang buta, di mana dia minta belas kasihan Tuhan. Tetapi di ayat selanjutnya yang menarik seperti ini. Orang banyak itu menghardik mereka supaya mereka diam, tetapi mereka berteriak lebih keras sambil berkata, "Ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Kenapa saya katakan ayat ini sangat menarik? Sekalipun orang buta ini dihardik, diusir dengan orang banyak supaya mereka tidak mendapatkan Yesus, supaya mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Menariknya di ayat ini orang buta ini tidak putus asa. Orang buta ini memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Bagaimana caranya orang buta ini mendapatkan Yesus? Tetapi kalau kita membaca ayat selanjutnya, apakah Yesus tidak mendengar orang buta ini, ataukah Yesus hanya cuek? Tapi sangat luar biasanya Yesus melihat setiap hati orang buta ini. Begitu juga Yesus melihat setiap hati kami. Apa yang kami inginkan, di situ Tuhan melihat. Dan kita pelajari di poin yang kedua, saya memberikan membuat hati Tuhan berbelas kasihan. Kalau poin pertama tadi saya katakan tidak putus asa, orang buta ini tidak putus asa. Yang kedua, membuat hati Tuhan berbelas kasihan. Kenapa saya katakan membuat hati Tuhan berbelas kasihan? Karena Tuhan melihat orang buta ini, Tuhan melihat isi hatinya, Tuhan melihat kerinduannya, sampai-sampai Tuhan berbelas kasihan turun kepada orang buta ini. Kalau kita membaca di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Yesus pun berhenti dan memanggil mereka, katanya, "Apakah yang kamu ingin aku perbuat bagimu?" Yesus bertanya kepada orang buta, "Apa yang dapat aku lakukan buat engkau?" Bahasa yang sangat sederhana seperti itu. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Mereka berkata, "Supaya mata kami dapat melihat." Orang buta ini berkata, "Supaya mata kami dapat melihat." Apakah Yesus menjawab di ayat selanjutnya? Ya, Yesus menjawab apa yang dirindukan orang buta ini. Kenapa? Sekali lagi, orang buta ini percaya kepada Yesus 100%, bukan 50%. Seandainya orang buta ini hanya percaya 50% kepada Yesus, belas kasihan Yesus itu tidak akan turun. Tapi Tuhan melihat hati kedua orang buta ini, sehingga belas kasihan turun kepada orang buta ini, sehingga orang buta ini mengalami kesembuhan. Orang buta ini membuat dia melek matanya. Tetapi ketika orang buta ini mengalami suatu mujizat, sudah bisa melihat. Bukan sampai di situ saja. Di ayat di selanjutnya, ketika orang buta ini mengalami kesembuhan, orang buta ini mengikut Yesus. Itu menariknya. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, apakah kita sampai dari situ saja, ataukah kita meninggalkan Tuhan? Kita belajar dari orang buta ini. Kita tetap setia kepada Tuhan.
Karena kita percaya ketika kita setia kepada Tuhan, percayalah di depan sana Tuhan sudah sediakan masa depan yang indah penuh harapan bagi setiap kita. Yeshua HaMashiach bless you.